Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Emir Syuhada dengan nomor NPM 21067 31075. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai hydrostatic curve. Untuk yang saya tahu, hydrostatic curve adalah sebuah kurva yang dibuat untuk mengetahui karakteristik dari lambung kapal yang berada di bawah air. Kurva ini biasanya digunakan oleh desainer kapal untuk mengetahui karakteristik kapal yang ingin dibuat atau yang telah dibuat. Dan kurva ini biasa digunakan oleh kapten kapal selaku orang yang mengendalikan kapal. Dalam kurva hidrostatik ini atau hydrostatic curve terdapat beberapa kurva di dalamnya. Yang pertama yaitu ada displacement, volume, inersia melintang, inersia tekan air dari baseline, inersia memanjang, luas waterline, jari-jari waterline, jari-jari metasentra melintang, jari-jari metasentra memanjang, tinggi metasentra melintang, tinggi metasentra memanjang, momen trim per cm, ton per cm perubahan WL, koefisien waterline, koefisien balok, koefisien midship, koefisien prismatik horizontal, titik bidang garis air dari midship, titik tekan air dari midship. Lalu yang kedua, saya akan mencoba menjelaskan 3 buah rumus untuk 3 buah kurva yang ada pada hydrostatic curve. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana mencari area waterplane area AWP. AWP sama dengan integral dA sama dengan 2 kali integral 0 menuju L bx dx. Bx adalah half breadth of each section, yaitu adalah lebar dari setiap section pada kapal. Lalu yang kedua di sini ada ton per cm immersion atau TPC. TPC sama dengan rho SW kali AWP dibagi 100 atau dikali 1/100. Di sini diketahui rho SW merupakan density of seawater dengan nilai 1,025 ton per cm kubik, ton per meter kubik, lalu dikali dengan AWP area of water plane, lalu dibagi dengan 100. Oke, lalu berpindah ke yang ketiga. Di sini saya akan mencoba mencari CB atau block coefficient pada kapal. Rumusnya adalah CB sama dengan molded volume of displacement dibagi L, length, bisa LWL atau LBP, lalu dikali B molded, yaitu molded breadth, lalu dikali molded draft. Seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, saya akan mencoba menjelaskan dan menerangkan bagaimana saya mendapatkan hydrostatic curve ini. Untuk yang pertama, kita berpindah ke Microsoft Excel dan di sini sudah ada beberapa tabel. Dan di sini dibagi menjadi 3 tabel utama. Untuk tabel yang pertama di sini kita mencari L. L itu adalah LPP dibagi 20. Di sini saya mendapatkan 7,4105. Lalu saya mencari L aksen. L aksen itu apa? L aksen adalah titik mulai WL di HBP sampai gading terdekat di sebelah kanan. Nilainya 1,52 saya dapat untuk WL0. Lalu untuk L double aksen yaitu titik akhir WL di HBP sampai gading terdekat di sebelah kiri. Saya mendapatkan nilai 3,7. Untuk YB adalah tinggi ordinat pada setengah L aksen sampai kurva WL gitu. Untuk YC sama seperti YB, bedanya ini adalah di L double aksen. Oke, untuk nilai yang ini kita mendapatkan nilai ini dari data lines plan yang telah kita buat. Oke, dan yang lainnya ini adalah hasil dari rumus-rumus yang telah di-input pada setiap tabel. Dan untuk tabel 1 kita mendapatkan AWL, FO, IX, IY, Z, dan IL. Oke, seperti itu. Lalu kita berpindah ke tabel 2. Untuk tabel 2 di sini kita hanya cukup mencari nilai T. T itu apa sih? Setengah WL. Jadi di sini kita mencari jarak antar WL tingginya. Lalu di sini saya mendapatkan 0,9480 dan hasil dari tabel 2 di sini sudah didapat melalui rumus-rumus yang telah diinput pada tabel tersebut. Begitu. Lalu di sini berpindah ke tabel 3. Tabel 3
kita mencari long of waterline atau panjang kurva waterline pada HBP. Nah, di sini kita mencari untuk WL0, WL2, WL4, WL6, WL8, dan WL10. Kita mengukur dari line plan yang telah kita buat pada AutoCAD. Di sini kita mendapatkan nilai-nilainya. Setelah itu selesai, kita mendapatkan seluruh data untuk kurva yang akan kita buat keseluruhannya. Lalu kita berpindah ke sini. Di sini adalah nilai-nilai kurva yang akan kita buat. Dan tentunya akan kita input ke menuju A0. Namun, kurva yang kita dapat di sini seringkali ukurannya tidak sesuai untuk kertas A0. Sehingga kita perlu untuk mengubah-ubah melalui denominator ini. Jadi untuk membuat kurva agar terlihat bagus, tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar, kita mengubah melalui denominator ini. Setelah selesai, kita berpindah ke sini. Baru kita mendapatkan nilai-nilai ini. Ini adalah nilai input menuju A0. Setelah kita mendapatkan nilai input A0, kita masukkan data-data ini menuju AutoCAD. Ada cara mudahnya, yaitu dengan cara mengcopy paste data input contoh ini untuk displacement, kurva displacement, kita input, kita copy paste, kita masuk ke AutoCAD, kita tulis perintah SPL atau spline, lalu kita paste input data tadi, dan nanti akan terbuat kurva displacement dengan sendirinya. Seperti itu. Lalu di sini untuk tabel hydrostatik yang saya buat, di sini saya untuk nilai X saya menggunakan scale for displacement 100 tons. Lalu untuk nilai Y-nya yaitu waterline. Jadi di sini adalah jarak antar waterline. Itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.